Oke, selamat sore kakak-kakak semua. Eh, di sini program baru instruktur talking ya. Di sini saya menggunakan metode screen record. Nah, di sini instruktur talking ini kita di subtema yaitu baca peraturan, bahas peraturan eh, kepramukaan. Ya, kadang-kadang kita juga lupa untuk melihat lagi peraturan-peraturan atau mungkin kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Partai Nasional. Dengan adanya video ini sebagai refleksi atau pengingat saya sendiri mengenai mengenai peraturan ataupun kebijakan yang disampaikan oleh Partai Nasional untuk dilaksanakan sampai ke tingkat paling dasar yaitu ke tingkat lulus depan. Dalam hal ini Unaja Sakti juga tidak mau ketinggalan. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang atau membaca arah kebijakan gerakan pramuka dari 2014 menjadi 2014-2045. Jadi sebelumnya 2014 ke 2020, 2034. Yang sebelumnya aja saya juga belum baca nih. Jadi kita baca sama-sama, pahami sama-sama. Ya, saya bukan orang yang mengerti, tapi ya kita sharing aja di sini. Kalau ada yang salah, ada yang kurang tepat dalam penyampaian, eh, tulis di komentar. Kita buka ruang diskusi di sana. Oke, di sini perubahan arah kebijakan gerakan pramuka dari 2014 sampai 2034 menjadi 2014 sampai 2045. Apa saja yang menarik di sini ya? Nah, ini daftar isi. Ini juga adalah hasil keputusan Musyawarah Nasional ke-10 tahun 2018 atau Munas 2018. Ini daftar isinya. Kemudian di sini ada menimbang, mengingat, memperhatikan sampai memutuskan. Diputuskan di Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, latar belakang. Ya, latar belakang kenapa perlunya arah kebijakan gerakan pramuka ini yang nantinya diharapkan dapat mem, apa ya, memperbaiki atau menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi gerakan pramuka. Oke, ini biasa ya, landasan, terus maksud dan tujuan. Nah, maksud dan tujuannya memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengembangan gerakan pramuka secara bertahap dan kelanjutan, memberikan pedoman untuk penyusunan renstra. Jadi ketika membuat renstra nantinya Partai Nasional harus melihat arah kebijakan gerakan pramuka ini dan juga memberikan pedoman dalam perencanaan dan pengembangan pendidikan pramuka secara terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, berkelanjutan dalam setiap program kerja tahunan. Sehingga intinya setiap ada program kerja nantinya yang akan dibuat oleh Partai Nasional sampai ke tingkat gugus depan harusnya mengikuti arah kebijakan gerakan pramuka yang sudah di launching ini yang dari tahun 2014 sampai 2045, di mana kita sekarang ada di tahun 2025. Sehingga sampai ke tahun 2045 ini peraturannya ini masih harus berlaku kira-kira 20 tahun lagi. Mungkin, tapi juga tidak menutup kemungkinan akan diperbarui di masa yang akan datang. Setidaknya sampai sekarang ini masih menjadi eh, apa namanya, tampilan di depan ya, di profil, di sini di websitenya masih yang menjadi tampilan utama di website Gerakan Pramuka.
Alurnya, hmm, arah kebijakan ini disusun itu alurnya itu tim atau kuartir nasional atau eh, anggota Munas melakukan kajian pustaka tentang Undang-Undang tahun 12 nomor 20 tentang pramuka, anggaran dasar, dan rumah tangga dan pramuka. Mengadakan workshop visi misi Geran Pramuka, mengidentifikasi dan analisis lingkungan internal. Di seorang rancangan riset sampai ke bawah ya. Nah, di sini kita masih bisa melihat, belum bisa melihat ya. Intinya, di sini ada beberapa pokok bahasan dalam arah kebijakan pendahuluan, analisis, strategik, visi misi. Nah, kita bisa lihat nih visi misi Geran Pramuka itu apa? Apakah berbeda dengan visi misi Pramuka WJS atau Pramuka WJS melenceng dari visi misi Geran Pramuka? Kita lihat. Iya, ada 6 arah kebijakan. Jadi eh, arah kebijakan ini dibagi menjadi 6 ternyata ya, 2014 sampai 2019, 2020, 2024. Nah, sekarang kita masuk periode yang ketiga, 2025-2029. Apa ya yang harus dilakukan di tahun 2025 sampai 2029? Nah, di sini sampai penutup. Oke, di lingkungan global, WASM ya, sebagai dasarnya. Oke, ternyata di sini di literaturnya disampaikan bahwa adanya forum World Scout Conference, konferensi pramuka dunia dan World Scout Youth Forum yang berlangsung di Brazil tahun 2011. Nah, di sini ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama adalah strategi, adanya strategi. Dalam usaha untuk mengatasi perbedaan situasi saat ini dengan masa depan, ada beberapa strategi yang ditekankan oleh WASM. Nah, ini sebelum ke strategi atau ke arah kebijakan Geran Pramuka, di sini juga dituliskan strategi yang ditekankan oleh WASM. Nah, yang pertama adanya youth involvement. Nah, youth involvement ini artinya keter apa ya? Keterlibatan pemuda atau generasi muda dalam eh, kegiatan kepanduan dunia. Di sini dijelaskan bahwa strategi ini bertujuan untuk melakukan revitalisasi terhadap scout method guna mencapai pencapaian misi yang lebih efektif. Ya, sehingga di sini ternyata di dalam konferensi Pramuka Dunia ke-39 di Brazil ini mereka sudah berpikir untuk melakukan revitalisasi terhadap scout method. Berarti metode kepramukaannya akan direvitalisasi. Nanti kita lihat ke kita bahas kita cari ya apakah sudah selesai gitu ya revitalisasi scout method dunia gitu ya. Kemudian ada adolescence. Nah, strategi ini membantu anak remaja dalam masa transisi mereka menuju dewasa. Girls, boys, and women and men. Strategi ini bertujuan menghargai perbedaan, mempromosikan persamaan dan berbagi tanggung jawab. Jadi laki-laki, perempuan, anak laki-laki, anak perempuan dan laki-laki, maksudnya sudah dewasa ya. Di sini juga dituliskan bahwa rasio laki-laki dan perempuan di scout tidak seimbang. Artinya di kemanduan dunia juga rasio laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Ya, memang tidak seimbang. Berarti kalau di kita di WJS ini tidak seimbang ya wajar lah ya. Berarti sama aja di mana-mana juga laki-laki dan perempuan jumlahnya tidak seimbang. Banyakkan perempuannya kayaknya ya. Kita lihat nanti data scoutnya ya. Ada reaching out sehingga pramuka dunia ini harus menjangkau masyarakat, volunteers in scouting. Jadi panduan ini juga
mendefinisikan kembali para relawan meninjau kebijakan dan praktek membantu NSO dalam merekrut dan mempertahankan anggotanya. Ya, kita tahu sendiri bahwa anggota pramuka itu bersifat volunteer atau sukarela. Yang keenam ada strategi an organization for the 21st century. Artinya organisasi yang cocok untuk di abad 21 atau strategi ini tuh harus membuat kepanduan dunia semakin fleksibel, inovatif, partisipatif di abad ke-21. Scouting profile. Nah, di sini tujuannya adalah memperkuat komunikasi, kemitraan, dan sumber daya. Kemudian yang kedua itu ada dari WASEM itu strateginya ada library. Nah, dalam usaha dia akan membuat layanan perpustakaan online di situs scout.org. Apakah ini sudah ada apa belum ya? Kita copy dulu, kita lihat di sini. Apakah sudah ada library? Nah, di sini Treehouse, Event, Newsroom, ada shop. Ya, nanti mungkin hari lain saya akan buatkan video untuk kita explore website daripada WASEM ya. Kemudian WASEM akan mengintegrasikan websitenya dengan 6 media utama yaitu ISSU, ISSUU, Digital Publishing. Wah, ini kita belum tahu ya ISSUU. Ini nanti kita pelajari juga, ini menarik ini ya. YouTube, Flickr, Google Maps, Twitter, and Facebook. Instagram kenapa nggak ada ya? Nah, tapi kan Facebook ini di dalamnya ada Instagram and WhatsApp juga punya Facebook, mungkin ini udah termasuk di dalamnya. Lingkungan regional, oh tapi ini juga 2011 kan ini ya, apa konferensi di Brazilnya itu tahun 2011. Iya, Instagram belum ada waktu itu. Mungkin di sini masih ada Flickr. Flickr jarang digunakan saat ini. Kalau sekarang mungkin masih ada Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Thread yang baru. Oke, untuk di lingkungan regional, kita ada di regional Pasifik ya. Di sini strategi, nah, intinya di kawasan ini Gerakan Pramuka harus memberikan pengembangan memperkokoh kerjasama antar negara dan dunia ya melalui Pramuka kawasan ya, kita kawasan Pasifik di situ. Terus lanjut lagi analisis lingkungan. Nah, sejarah Pramuka ini sejarah Pramuka lagi ditulis juga di sini. Ya menarik ya, mungkin nanti ini akan dibuatkan postingan di website Indonesia Sakti. Sejarah Pramuka versi peraturan arah kebijakan Gerakan Pramuka. Kemudian isu internal. Oke, isu internal ini dirangkum sehingga menjadi permasalahan-permasalahan yang dihadapi Gerakan Pramuka saat ini. Yang pertama adalah peserta didik. Oke, peserta didik. Peserta didik contohnya masalahnya adalah mayoritas anggota Gerakan belum menghayati sistem nilai Gerakan Pramuka. Belum menghayati sistem nilai Gerakan Pramuka. Mayoritas anggota Gerakan Pramuka. Hal ini karena gugus depan tidak menyelenggarakan kegiatan pramukaan sebagai mestinya. Betul sekali itu. Ya, memang bahwa bagaimana kita menyelenggarakan atau peserta didik bisa menghayati sistem nilai Gerakan Pramuka kalau gugus depannya juga tidak menyelenggarakan kegiatan pramuka sebagaimana mestinya. Banyak PPSK ya, petunjuk pelaksanaan, jukran atau petunjuk penyelenggaraan itu yang tidak dijalankan di gugus depan. Sedangkan yang menjalankan
organisasi pramuka itu roda paling bawah, gear paling bawahnya adalah gugus depan. Jadi benar sekali. Alhasil apa? Hasil peserta didik tadi mayoritasnya yang disebut anggota Gerakan Pramuka juga itu juga ini menjadi polemik gitu ya, karena semuanya dibilang anggota Gerakan Pramuka. Semua siswa disebut anggota Gerakan Pramuka, padahal yang ikut pramukanya segelintir orang. Hanya di depan kita nggak nyampe berapa ya? Kalau misalnya ada 200 berarti nyampe 10 sampai 15% saja yang ikut pramuka. Tapi saya yakin kita di sini sudah bisa menghayati sistem nilai gerakan pramuka. Tetapi yang 1000 lagi anggota kami itu tuh di aku sebagai anggota gerakan pramuka, tapi tidak bisa menghayati sistem nilai gerakan pramuka. Karena mereka nggak ikut, karena mereka diwajibkan gitu. Ya, untung aja dengan peraturan menteri yang kemarin yang 2024 itu tentang kurikulum merdeka sudah tidak mewajibkan gerakan pramuka sebagai ekskul wajib, sehingga mereka harusnya nantinya tahun depan itu bukan dianggap lagi sebagai anggota gerakan pramuka. Nanti kita bahas lain waktu untuk yang ini. Kemudian bentar nih ada WA aja nih ya sebentar. Oke, ini kesalahan dulu. Tenaga pendidik. Nah, dari peserta didik sekarang tenaga pendidiknya. Tugas tenaga pendidik di depan terlalu banyak. Mulai dari rekrutmen anggota, oke betul. Menyiapkan rencana dan bahan latihan, iya. Menyiapkan para pendidik lainnya yang akan melatih, betul. Mencari uang untuk pelaksanaan pendidikan, betul juga. Masih menangani infrastruktur yang terlalu rumit. Jumlah tenaga pendidik sebagai pendidik kegiatan pramuka terlalu sedikit dibanding jumlah peserta didiknya. Iya betul. Sebenarnya kalau jumlah peserta didiknya itu tidak diwajibkan atau tidak ditulis semua siswa menjadi atau tidak dianggap semua siswa menjadi anggota gerakan pramuka, jumlah tenaga pendidiknya itu tidak terlalu banyak. Mungkin hanya beberapa sekolah itu hanya menyiapkan 2-4 pembina saja untuk menjadi tenaga pendidik kepramukaan. Jadi rasionya bisa seimbang dan pembiayaannya juga untuk menyiapkan tenaga pendidik ini kan ada nih proses menyiapkan tenaga pendidik lainnya ini bisa dilaksanakan oleh gugus depan. Dalam hal ini gugus depan yang ada di pangkalan satuan pendidikan ya, atau di sekolah ya. Karena sebagian besar mungkin 98% gugus depan berada di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian materi pendidikan, permasalahan yang mencakup materi pendidikan melalui materi sampaikan oleh para pendidik didasarkan bagi para siaga pengalaman mereka belum variatif. Nah, kalau ini belum variatif dan belum menantang. Belum variatif dan belum menantang. Oke. Kalau saya pribadi sudah berusaha untuk memberikan kegiatan yang variatif dan mungkin kalau belum menantang ada beberapa hal yang nanti kita breakdown ya kenapa kita belum bisa melaksanakan kegiatan yang selalu menantang. Tapi beberapa yang menantang ini kita bisa mengadakannya. Tapi kalau untuk selalu menantang itu belum. Ya. Nah, di sini disampaikan alasannya adalah karena sedikitnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan peserta didik melatih peserta didik dalam terbuka dan bila mereka mempunyai biaya peralatan cukup mahal. Nah, ini alasannya kalau untuk kegiatan yang menantang itu berarti safety-nya harus kita utamakan. Safety utamakan itu biaya peralatannya, biaya kegiatannya juga cukup mahal. Sarana dan prasarana pendidikan. Ya tadi balik lagi ya, sarana dan prasarananya belum mendukung.
Di sini masalah yang disampaikan adalah banyak kuartir yang belum memiliki buffer, alat komunikasi modern, belum punya alat komunikasi modern, bahkan ada yang belum memiliki kantor. Ada banyak kuartir yang sampai ke Kuaran ya maksudnya ini. Ya, untuk Pandeglang, kuartir Pandeglang ada kantornya, tapi Kuaran Karangtanjung tidak memiliki kantor. Organisasi dan kepengurusan. Nah, masalahnya adalah kuartir ranting, kuartir cabang, kuarda, dan kuarnas di bidang kepengurusan masih belum efektif. Kenapa nih belum efektifnya? Karena permasalahan penempatan kader pimpinan tidak sesuai dengan kompetensi. Ya, penempatan kader pimpinan benar diakui juga di sini bahwa anggotanya itu kadang-kadang anggota kuartir ya di sini tidak sesuai dengan kompetensi sebagai syarat menduduki suatu jabatan. Banyak ya yang tidak sesuai, misalnya dia bukan anggota pramuka tapi menduduki jabatan sebagai pengurus kuartir. Minum dulu ya, ambil minum. Lupa berisik. Kemudian disampaikan di sini ya, anggota ketuanya yang menjadi ketua kuartir itu hanya orang yang memiliki reputasi yang baik. Misalnya adalah orang-orang yang menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Sehingga pada pelaksanaan kegiatan mereka tidak aktif, kurang bertanggung jawab dan banyak datang hanya pada waktu upacara-upacara. Bahkan ada yang datang, ada sebagian yang bertujuan untuk kepentingan pribadi, misalnya untuk menggait massa ya, itu juga menjadi salah satu yang sering kita temukan di kepengurusan kuartir ya. Di sini juga ditulis dan diakui sendiri oleh kuartir nasional dalam arah kebijakannya ya. Seru juga. Pendanaan, permasalahan pendanaan dibutuhkan dengan pendanaan yang tidak seimbang. Dana yang dibutuhkan dengan pendanaan tidak seimbang. Iya, itu juga yang kami alami. Tapi kami ya berusaha untuk mengatasinya. Bagaimana mengatasinya di lain video ya. Sosialisasi dan publikasi. Nah, nih diakui bahwa Gerakan Pramuka kurang sosialisasi dan kurang publikasi kegiatan. Padahal mungkin kegiatannya sudah banyak dan sudah baik ya, tapi kurang sosialisasi. Dalam hal Instagram ini saya rasa sudah banyak ya. Tapi arah atau misalkan apa ya namanya, bagaimana kita mensosialisasikannya itu yang tidak terarah, sehingga hal-hal yang sebenarnya salah juga memang biasa di Gerakan Pramuka, tapi di upload dilihat orang lain tuh jadi salah gitu. Misalkan ya hal-hal yang salah tapi yang itu misalkan masih menggunakan truk sebagai kendaraan transportasi peserta didik ke dalam kegiatan pramuka, itu kan sudah tidak boleh, ada peraturannya mengenai apa namanya, analisis kegiatan ya, itu kita nggak boleh pakai truk. Tapi banyak di akun-akun besar seperti Pramuka Update dan sebagainya masih menayangkan kegiatan tersebut. Padahal saya tahu maksud dari gugus depan menggunakan truk itu karena tadi balik ke poin 6, yaitu pendanaan. Untuk nyewa bus itu tidak bisa. Karena pendanaan yang dibutuhkan buat nyewa bus nggak bisa, pendanaannya cuma cukup buat nyewa truk. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, kemudian publikasinya cukup baik yang di Gerakan Pramuka, tapi hanya saja Instagram Gerakan Pramuka itu ada di hack atau apa dari tahun 2020, pindah lagi ke Kuarnas Gerakan Pramuka, pindah lagi sekarang di Info Kuarnas. Aduh,
Kuartir Nasional sendiri pun memberikan contoh bahwa publikasinya di media sosial tidak baik ya. Harusnya kalau mereka terus mengedepankan satu akun ya, Gerakan Pramuka itu sudah 200 ribuan dan sudah centang biru. Kalau itu dikembangkan mungkin tahun 2025 ini mereka sudah sampai di angka 500 ribu mungkin. Karena anggota Gerakan Pramuka naik terus setiap tahunnya. Ya, itu mengenai permasalahan yang dihadapi Gerakan Pramuka saat ini. Ini menarik nih. Ini akan saya posting juga nanti di eh, web WJS ya, yang diakui oleh Kuartir Nasional, dibahas juga oleh Kuartir Nasional dalam Musyawarah Nasionalnya tahun 2018. Oke, kemudian kekuatan, nah ini terlalu besar ya kalau buat saya. Oke, kekuatan tadi adalah ininya ya, kekurangannya. Sekarang kekuatannya, Pramuka menjadi organisasi kepanduan terbesar dunia, anggota terbanyak ya. Iya, anggota terbanyak karena semua murid diaku menjadi anggota Gerakan Pramuka. Ini kalau semua murid diaku ya kita menjadi anggota terbanyak. Tapi tadi balik lagi jadi masalah. Mayoritas tidak paham tentang pramuka atau nilai-nilai kepramukaan. Kemudian, kelengkapan organisasi sudah terbentuk. Betul, Gerakan Pramuka sudah terbentuk sampai ke tingkat gugus depan itu sudah ada organisasinya. Dan saya rasa pasti tersusun dengan baik ya. Aturan pendidikan pramuka berkembang pesat yang dapat laju gugus depan sekitar 109.767 buah yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengingat jumlah sekolah dengan jumlah ini kayaknya ini lebih sedikit daripada jumlah sekolah ya, gitu. Nanti kita bahas lagi lebih dalam karena ini udah jam 5:30. Kemudian kekuatan Gerakan Pramuka saat ini lainnya adalah pendidikan. Satu pendidikan pramuka telah memiliki kelengkapan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan seperti gugus depan, perangkat perundang-undangan dan buku kemahan. Ya, sudah ada. Jumlah tenaga pendidik 1,5 juta. Sudah itu banyak orang dewasa lainnya berminat dan potensi diajak. Ya, potensinya ada, betul. Banyak sekali yang berminat untuk ikut membantu Gerakan Pramuka. Itu tadi kekuatan yang dimiliki oleh Gerakan Pramuka saat ini. Kemudian peluang. Nah, tantangan ini intinya tantangan ini adalah untuk menjawab masalah-masalah itu ya. Masalah-masalah itu juga tantangan kita gitu ya. Di sini disampaikan ya, gugus depan sebagai ujung tombak kurang berfungsi ya. Iya, idealnya rasio ideal satu pembina 8 orang, peserta didiknya 25 juta, sehingga sekurang-kurangnya 2,5 juta pendidiknya. Iya, sekarang nggak sampai segitu, di sini aja kurang gitu. Nah, tadi ini balik lagi nih ke masalah ya, semuanya ya, masalah materi dan sebagainya. Nah, ada 20 juta orang, 20 juta orang tadi murid semua diaku oleh kuartir sebagai anggota Gerakan Pramuka karena tadi sekolah diwajibkan. Nah, ada dua faktor yang menyebut penyebab utama ya, penyebab utama minat daripada kaum muda ini. Satu, minimnya dukungan orang tua dan masyarakat terhadap Gerakan Pramuka karena dinilai tidak bermanfaat. Wah, ini banyak pembenci pramuka di IG juga banyak yang komentar ya, bisa dilihat itu buat apa sih pramuka katanya. Ya, jawabannya cuma satu ya, rasakan aja ikut gitu.
Terdapat berbagai organisasi lain yang lebih menarik dengan bergabung karena materi tersebut bermanfaat guna membangun eksistensi sebagai masih muda. Selain itu pula, banyak anggota dewasa yang bertanggung jawab mengelola organisasi masih banyak yang belum memahami tugas fungsinya. Ya, benar. Di luar itu, tapi kalau menurut saya pramuka ini memang kalau dibanding organisasi lain itu lebih umum ya, masih lebih umum. Kalau misalnya PMR, di bidang kesehatan, Paskibra, di bidang baris berbaris dan pengibaran bendera, tugasnya di sini pramuka itu umum, dia bisa semuanya dia. Justru itu adalah kelebihannya harusnya yang bisa dikembangkan. Maka dari itu kegiatan yang variatif tadi nanti akan saya paparkan juga kegiatan Winijaya Sakti yang variatif yang menjawab apa ini tantangan gerakan pramuka ini. SDM kompetensi alhamdulillah kalau di kita sudah KMD 3 orang 4 orang dan pas 5 orang KML ya. Aset-aset gerakan pramuka ya untuk di kuartir miris ya masih banyak yang belum memiliki aset-aset yang lengkap. Super aja kuartir cabang Pandeglang belum punya apalagi peralatan-peralatan lainnya. Seharusnya saya pribadi berpikir bahwa aset tenda gitu ya, kuartir itu kalau punya 50 aja tenda, 50 tenda rumah gitu ya, setiap sekolah bisa nyewa ke sana gitu. Jadi apa namanya, kegiatan di sekolah itu tidak sulit karena banyak sekali yang sekolah-sekolahan pengukuhan gitu atau TKC atau penerimaan anggota baru gitu ya, terhalang karena kurangnya tenda. Anak-anak jadi harus minjem ke sana ke sini ke sana ke sini sehingga ada kerusakan-kerusakan yang dialami oleh sekolah yang dipinjami tenda sehingga banyak juga sekolah yang tidak milik tenda tidak mau minjamkan tendanya. Ini juga menarik juga ya pengelolaan aset ini ya. Ide saya tadi itu barusan oke lah bagus lah gitu ya. Mungkin akan saya sampaikan di kuartir ranting saya nantinya. Oke, itu tadi tantangan gerakan pramuka ya. Kemudian visi gerakan pramuka. Nah, selama 25 tahun ke depan adalah gerakan pramuka wadah utama pembentukan keadaan pemimpin bangsa. Oke, ini akan kita bedah dan akan kita bahas di lain video. Ya, untuk episode 2 mengenai arah kebijakan gerakan pramuka kita sampaikan di next video ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.